Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaatul uzmah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an Perkata. Insya Allah malam hari ini kita akan mengkaji suratul Baqarah pada ayat yang ke-234. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم.
pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang ya perceraian, ya perceraian tapi cerai hidup, ya. Baik cerai ya dalam status yang bisa kembali pada masa iddah maupun yang tidak bisa kembali pada masa iddah. Yang bisa kembali pada masa iddah adalah tolak roj'i. Diberi kesempatan 2 kali. Ya, ini bagian dari kasih sayangnya Allah kepada manusia. Barangkali ketika terjadi perceraian pada kesempatan pertama, ya suami istri yang bercerai tadi kemudian ya sadar, tumbuh rasa cintanya, menyesali perbuatannya, maka diberi kesempatan untuk kembali. Nah, sampai diberi kesempatan 2 kali untuk kembali. Nah, kalau sudah ketiga kali, maka disebut sebagai tolak ba'in. Ya, yang tidak boleh langsung kembali, dia harus menyelesaikan masa iddahnya, menikah dengan laki-laki lain, ya sudah pernah berhubungan dengan suami barunya, hubungan suami istri, ditolak oleh suami yang kedua, dicerai, kemudian iddahnya habis, baru menikah lagi dengan suami yang pertama dulu. Nah, kemudian juga diterangkan kepada kita tentang kewajiban untuk menyusui anak, ya. Terutama yang kemudian itu bagaimana kalau ya terjadi tolak. Itu sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, ayat yang akan kita kaji ini adalah tentang perceraian ya akibat kematian. Ya, istilahnya adalah cerai mati. Nah, bagaimana ini Allah Subhanahu wa taala mengaturnya? Walladzina dan orang-orang yutawaffauna yang mereka diwafatkan minkum di antara kalian. Maksudnya suami-suami yang wafat. Wayadaruna dan mereka, para suami tadi yang wafat tadi itu meninggalkan azwajan, itu adalah istri-istri. Meninggalkan istri. Kenapa istri-istri? Ya karena tadi jamak orang-orang, gitu ya. Mufrad saja bisa meninggalkan istri-istri, apalagi jamak gitu ya. Jadi suami itu bisa meninggalkan satu istri, bisa juga dia meninggalkan 2 sampai 4 gitu ya. Apalagi suami-suami, apalagi orang-orang gitu ya. Maka di sini azwajan jangan dimaknakan langsung bahwa oh kalau begitu ya harus lebih dari satu, tidak begitu. Menikah lebih dari satu, tidak begitu. Karena tadi kaitan dengan kata sebelumnya adalah jamak juga. Itu orang-orang yang meninggal di antara kalian, dan orang-orang tadi meninggalkan istri-istrinya, gitu ya. Jadi cerai karena suaminya meninggal. Nah, bagaimana para istri yang ditinggalkan oleh suaminya itu? Ya tarobbasna. Ya tarobbasna, hendaklah mereka itu bersabar atau menahan diri, ya menahan diri. Ya tarabbasna, hendaklah mereka menahan diri. Ini kalimat khobar bermakna perintah. Jadi ini perintah ini, ya mereka harus menahan diri, gitu ya. Biangfusihinna, dengan diri mereka sendiri. Di baknya ini adalah bak zaidah untuk menguatkan bahwa mereka harus menahan diri mereka. Tidak perlu harus ditahan oleh hakim, tidak perlu harus ditahan oleh para wali, ya, atau keluarga. Mereka harus bisa menahan dirinya mereka masing-masing. Menahan diri. Menahan diri untuk apa? Untuk
tidak menikah lagi, untuk tidak berhias, ya, bersolek, pakai 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 pakaian yang bagus, pakai wangi-wangian, atau kemudian kongkow-kongkow, apa istilahnya sekarang itu, ya, kumpul-kumpul sama teman-teman, nggak boleh itu. Dia yang ditinggal mati oleh suaminya, ya, mereka harus menahan diri. Apalagi kemudian bergaul dengan laki-laki lain. Nah, berapa lama menahan dirinya? Arba'ata asyurin. 4 bulan, wa asyra, dan 10 hari. Jadi menahan dirinya itu 4 bulan, 10 hari. Masa berkabung. Ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada masa sebelum ayat ini turun, itu orang-orang kalau berkabung, ya, pada masa jahiliyah itu, mereka berkabung sampai 1 tahun. Ya, berkabung 1 tahun, mereka harus menangis gitu ya, harus sedih, pakai pakaian yang jelek-jelek gitu ya. Itu berkabungnya itu selama 1 tahun. Nah, ini kemudian dengan ayat ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Masa berkabung. Bagaimana mereka itu? Mereka tinggal di rumahnya suaminya. Di mana suaminya meninggal atau di mana rumah suaminya, di situ dia tinggal 4 bulan 10 hari. Jangan kemana-mana. Jangan kemudian malah ke kafe gitu ya. Nggak boleh itu, haram itu. Ya. Kemudian pakai wangi-wangian, berdandan, ngobrol sama laki-laki. Nggak boleh itu. Ya. Harus bisa menahan dirinya. Selama 4 bulan 10 hari. Fa'idha balagna. Fa'idha balagna, maka apabila mereka telah menyelesaikan ajalahunna, masa iddahnya. Fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa bagi kalian. Bima, tentang apa fa'alna yang mereka perbuat fi anfusihinna, pada diri mereka masing-masing, pada diri mereka para wanita tadi itu, bil ma'rufi, dengan cara yang baik. Ya. Nah, apabila sudah selesai masa iddahnya 4 bulan 10 hari, maka bagi kalian para wali tentunya, karena suaminya udah gak ada ya, bagi para wali, para keluarga, juga kaum muslimin, terutama ini adalah para wali, itu tidak ada dosa bagi kalian. Kalau kemudian wanita tadi yang sudah ditinggal mati suaminya, sudah meninggal, sudah menyelesaikan masa iddahnya 4 bulan 10 hari, itu kemudian mereka apa? Mereka berhias, mereka menerima, ya, bahkan sampai menikah lagi boleh, ya. Jadi tidak ada larangan bagi kalian, ya, para wali utamanya, untuk menahan mereka supaya tetap di rumah. Silakan kalau memang sudah selesai masa iddahnya keluar gitu ya, ya gitu. Ya, tidak harus sampai setahun, bahkan 4 bulan 10 hari. Nah, ini tentunya adalah bagi mereka yang tidak sedang hamil. 4 bulan 10 hari adalah mereka yang tidak sedang hamil. Nah, bagi yang sedang hamil, ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Jadi nggak harus 4 bulan 10 hari. Tergantung hamilnya. Kalau hamilnya baru usia 1 bulan, ditinggal mati suaminya, maka dia menyelesaikan masa iddahnya sampai melahirkan. Berarti 8 bulan lagi sekitar itu. Sampai melahirkan. Kalau dia ditinggal mati suaminya, hamilnya usia 9 bulan. Kurang 10 hari
kurang 10 hari melahirkan, ya mati suaminya. Maka begitu melahirkan iddahnya selesai. Jadi 10 hari aja iya. Karena masa iddah orang yang hamil itu sampai melahirkan. Ya. Jadi yang ini ayat ini adalah bagi mereka istri-istri yang tidak sedang hamil. Karena ada ayat khusus tentang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya atau dicerai oleh suaminya dalam posisi hamil, maka dia menyelesaikan iddahnya, masa iddahnya adalah sampai melahirkan anaknya. Nah, kalau tidak hamil, maka 4 bulan 10 hari. Dari ketika suaminya meninggal. Ya, bukan dari apa ini? Bukan dari, misalkan gini. Ada seorang wanita ditinggal suaminya kerja ke Jakarta, istrinya di kampung. Ya, suaminya kerja di Jakarta atau kerja di mana pelabuhan atau di mana ya, di laut misalnya. Ya, biasanya 6 bulan sekali pulang, setahun 2 kali pulang, 6 bulan. Enggak pulang-pulang ini. Enggak pulang-pulang, tahu-tahu dapat kabar suaminya meninggal. Nah, kaget dia. Meninggalnya kapan? Meninggalnya 5 bulan yang lalu. Jadi dapat kabar suaminya meninggal, meninggalnya sudah 5 bulan yang lalu baru nyampe kabar itu kepada istrinya. Maka ya sudah selesai langsung iddahnya itu. Ya, karena apa? Karena sudah 5 bulan yang lalu suaminya meninggal, meskipun dapat kabarnya baru sekarang. Sedih sekali, ya. Tapi karena meninggalnya udah, kapan itu meninggalnya? 5 bulan yang lalu. Lu kok baru nyampe kabarnya? Ya mungkin dia nggak punya teman, ya bisa saja. Terus meninggal, keluarganya di mana gitu ya, diurus-urus-urus. Sampai ke kampung itu, beritanya itu 5 bulan setelahnya baru nyampe, ketemu, dikasih kabar. Istrinya langsung mendengar kabar itu, sudah nggak perlu nunggu 4 bulan 10 hari lagi dari situ. Tapi dari sejak meninggal suaminya itu 5 bulan yang lalu. Ya gitu. Jadi 4 bulan 10 hari ini adalah sejak suaminya meninggal. Wallahu dan Allah Subhanahu wa taala bima dengan apa ta'maluna yang kalian kerjakan khabirun itu maha mengetahui. Allah maha mengetahui apa semua yang kalian kerjakan. Ya, bahkan yang ada di hati kalian pun Allah tahu gitu ya. Maka jujur, wanita yang meninggal mati suaminya jujur ya atau tidak jujur itu Allah tahu gitu ya. Ya kalau sudah disampaikan seperti ini, ya kita nggak bisa mengelak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jujur dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalas nanti pahala di sisinya yaitu nanti di akhirat. Tapi kalau kita tidak jujur dengan Allah Subhanahu wa taala, maka nantinya akan berakibat di akhirat nanti disiksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih kaitan dengan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ya dalam masa iddah 4 bulan 10 hari. Ini ayat setelahnya ini betul-betul menunjukkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Betul-betul Allah itu sayang kepada manusia. Ya, dan detail sekali Masya Allah. Ya. Wala junaha alaikum dan tidak ada dosa bagi kalian. Kalian siapa ini ya? Kalian laki-laki, ya. Fima tentang apa? Arrotum yang kalian sindirkan, yang kalian apa ya? Ucapkan dengan ucapan kiasan. Bihi dengannya min khitubatin nisa'i dari meminang perempuan. Ya, meminang perempuan pada masa iddah. Pada masa iddah di mana dia ditinggal mati suaminya. Bukan pada masa iddah ketika suaminya masih hidup. Dan itu tolaknya tolak roj'i, haram.
Jadi kalau ditinggal mati, ditinggal cerai apa, dicerai suaminya hidup, masih hidup nih, ya kita di masa iddah ini laki-laki tidak boleh masuk, meminang, ngomong tidak boleh, haram. Ya, kenapa? Karena suaminya nanti bisa kapan-kapan kembali. Ya kalau dia rujuk, bagaimana? Ya, nggak boleh ya. Jadi dia masa iddahnya itu nggak boleh orang masuk karena suaminya bisa kapan-kapan saja masuk. Apa? Rujuk. Nah kalau tolaknya tolak bain itu boleh dalam masa iddah nyindir-nyindir gitu ya. Ini tolaknya bain nih, udah tahu nih tolak sekali, tolak dua kali, ini tolak ketiga kali, ini tolak bain. Maka suaminya nggak bisa rujuk lagi kepadanya dalam masa iddah, ini boleh nih ya mengungkapkan kiasan, kata-kata kiasan, tapi tidak boleh ungkapan secara jelas. Karena ini adalah kata kiasan yang boleh. Kata kiasan untuk memikat hati ya, atau melamar gitu, meminang istilahnya. Ya. Contohnya apa ini? Contohnya ya ucapan gini, ah kamu masih muda gitu ya, kamu masih panjang, ya itu kiasan itu. Kamu masih muda, masih cakep, masih pantas, kamu pasti inilah dapat lah ini calon gitu ya. Ya kalau kamu mau misalkan gitu ya, ya, ya apa gitu ya namanya laki-laki gitu. Ya. Tapi tidak boleh secara jelas kemudian kamu saya nikahi, ya atau kamu nanti saya apa namanya nikah dengan saya. Tuh. Itu berarti jelas kan begitu ya. Yang boleh adalah dengan kiasan. Kenapa kalau nggak boleh? Ucapan-ucapan jelas seperti itu tuh bisa menyakiti hati. Wanita bisa saja saat itu masih belum bisa move on. Belum bisa move on dengan suaminya. Masuk seperti itu terus seperti kayak ditimpuk gitu ya. Ya nggak bisa, belum bisa beralih dari suaminya udah begitu. Atau keluarganya, keluarga perempuannya. Ini kok orang masuk tiba-tiba ingin menikahi apa keluarganya ya, ya wanita tadi itu ya. Maka dengan sindiran saja, misalkan tadi itu ya masih muda lah kamu gitu ya. Kamu si pantas gitu ya. Nah, itu kata-kata sindiran. Itu boleh itu. Itu artinya apa? Adanya ketertarikan laki-laki tadi kepada perempuan itu. Ya, sampai begitu. Au aknantum atau kalian menyembunyikan hasrat kalian, cinta kalian yang tumbuh fi anfusikum di dalam diri kalian. Ini Allah paham sekali nih manusia. Jadi kalau ada yang ditinggal mati suaminya, kita apalagi masih muda, Masya Allah, gitu ya, masih muda, masih cantik. Orang-orang itu loh, ya, itu ya, pada itu, perhatiin gitu ya. Karena sudah ditinggal mati suaminya, ya. Tapi itu memang manusiawi itu. Itu terjadi, itu tidak bisa diapa, ditahan, dipendung, ya. Namanya laki-laki ya. Wah, berhasrat. Boleh itu. Oke, jadi boleh kita kemudian saya senang sama dia gitu ya, gimana nanti bisa menikahi dia di dalam hati. Boleh. Yang nggak boleh adalah yang masih punya suami. Itu nggak boleh berhasrat itu. Jadi ya kalau ada yang punya wanita punya masih ada suami ya kok berhasrat, aku kok pengen nikah sama dia. Haram, haram, ya. Itu mengotori hati. Oh, masih punya suami kok gitu ya. Atau ditalak suaminya masih tolak roj'i. Nggak boleh kita berangan-angan ya. Kalau aku nanti nikah sama dia kayaknya cakep dia ini ya, gimana ya, aku senang sama dia. Nggak boleh itu di dalam hati, nggak boleh. Karena nanti suaminya bisa rujuk. Nah kalau udah ditinggal suaminya kan bisa itu. Wah, mati suaminya itu ya, seneng aku, misalkan gitu. Itu boleh, ya. Boleh itu. Karena ini manusiawi. Nah, ya kalau itu yang ditinggal mati itu masih muda, belum punya apa lagi, belum punya anak itu ya, masih muda cantik lagi, masya Allah itu rame itu ya.
Di dunia laki-laki itu rame. Itu nggak bisa dipungkiri. Dan Allah seperti ini tuh sangat apa ya, detail begitu ya. Boleh kok seperti itu, nggak dosa gitu. Nggak dosa. Yang dosa adalah tadi berhasrat dalam hati, meskipun dalam hati kayaknya pengen sama itu si A itu. Padahal masih ada suaminya itu nggak boleh itu, haram itu ya. Jangan sekali-kali. Meskipun dulu misalkan pernah pacaran gitu ya, pernah pacaran. Ini agak sedikit nih, pernah pacaran terus menikah sama orang lain. Itu nggak boleh kemudian kita berhasrat untuk ke dia, itu nggak boleh, harus ditutup. Meskipun dulu pernah pacaran, karena dia punya suami. Wah, mengangan-angan itu nggak boleh. Nah, kalau suaminya mati, misalkan gitu. Nah, kalau ya kan, dulu pernah pacaran, suaminya mati gitu. Ini masih ingin kembali tuh, itu boleh itu. Ya. Kemudian menyindir-nyindir dengan kata-kata itu boleh, tapi nggak boleh secara jelas. Ya, sampai seperti itu, masya Allah. Ya. Kemudian dilanjutkan alimallahu, Allah mengetahui, annakum, bahwa sesungguhnya kalian, ini manusia ya, kata manusia itu seperti itu ya. Kok ditahan-tahan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Misalkan Allah tutup ya, dalam masa iddah wanita ditinggal mati suaminya, masa iddah masih nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Itu tuh akan banyak itu tuh tembus itu ya. Karena apa? Hasrat kalau orang itu sudah senang, itu seperti lautan api akan diseberangi, gunung tinggi akan didaki, kan begitu kalau orang itu. Bahkan sampai mereka berantem ya, masya Allah ya, karena zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina ilahir. Pertama kali ya disebutkan bahwa ya, manusia itu dihiasi zuyyina linnasi hubbus syahawat, cinta terhadap syahwat ya, senang dengan syahwat dari apa nih, wanita pertama. Maka diatur dengan baik sekali dengan syariat nikah, tolak, dan seperti itu tuh diatur semuanya. Agar apa? Agar hasrat tadi, syahwat tadi itu tersalurkan dengan baik, tersalurkan dengan cara yang benar. Syahwat yang dituruti dengan cara yang benar, dengan sesuai syariat, akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya kalau syahwat dituruti dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Allah, akan berbuah dosa, kotor hati, maksiat, akan disiksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau pilih yang mana? Sudah ada aturannya seperti ini. Alimallahu, Allah mengetahui annakum, bahwa sesungguhnya kalian satadkurunahunna, kalian akan menyebut-nyebut mereka itu karena senang ya disebut-sebut gitu lah. Itu kadang ngomong sama temennya, ngomong apa topiknya ke situ gitu ya, gimana itu situ, kok tadi dia nyapa saya padahal gak nyapa dia, kok dia tadi nyapa saya, dia kayaknya melihat saya tadi, nah ya, ya karena begitu ya. Ini kan kalau bicara umumnya manusia seperti itu ya, ada juga yang kemudian tidak mau melihat ya. Tapi umumnya manusia itu seperti itu. Kalau ada yang meninggal suaminya, ya kok masih pantas gitu ya. Meskipun punya anak itu kadang masih pantas itu. Wah itu masya Allah. Maka boleh dia menikah lagi kalau sudah iddahnya selesai. Kalau dia udah menikah lagi itu selesai itu, bicara-bicara gitu udah, orang melihat-lihat udah selesai, maka ya menikah lagi lah gitu ya, biar nggak ada fitnah ini. Tapi ya nggak harus begitu ya, kalau memang tidak ketemu jodohnya mau gimana gitu ya. Yang penting bisa menahan diri, bisa ya memposisikan dengan baik ya, gitu. Satadkurunahunna, kalian akan menyebut-nyebut mereka, walakillah, akan tetapi walakillah tu'iduhunna, tetapi kalian jangan mengadakan janji kepada mereka, menjanjikan kepada mereka sirron, secara rahasia. Secara rahasia diikat, kemudian dinikahi. Itu tidak boleh, haram.
illa antakulu kecuali kalian menyampaikan ucapan qaulan dengan perkataan ma'rufa yang baik. Tadi itu dengan sindiran. Ya, kamu masih pantas gitu ya. Ya, masih bisa lah kamu menikah lagi, masa depan masih panjang, ya. Kamu mantap lah gitu ya, gitu. Itu sindiran-sindiran seperti itu boleh, ya. Tapi ya jangan langsung apa kata-kata yang jelas. Jadi kalau ada sindiran itu nanti wanita akan ini lagi itu semangat lagi gitu ya. Wala ta'zimu dan janganlah kalian berketetapan hati uqdatan nikahi untuk berakad nikah kepada wanita tadi yang ditinggal mati suaminya masih dalam masa iddah hatta yablugha sehingga sampai alkitabu yaitu adalah ketentuan ajalahu pada waktunya. Artinya apa? Sampai ketentuan iddahnya selesai baru kalian nikah kepada wanita tadi. Ya. Kalau laki-laki kan tidak ada masa iddah itu ya. Bahkan sudah masih punya istri aja bisa menikah lagi kan begitu ya. Maka ini kepada laki-laki ini ya. Nah, tunggu setelah iddahnya selesai 4 bulan 10 hari atau sudah melahirkan anak, kalau dia hamil, maka silakan kalau kamu mau menikahinya. Wa'lamu dan ketahuilah oleh kalian. Annallaha bahwa sesungguhnya Allah ya'lamu. Itu dia mengetahui. Ini sekali ya sering disampaikan di ayat ini tuh kata-kata Allah mengetahui, Allah mengetahui. Ya, ketahuilah bahwa Allah sungguhnya mengetahui apa saja fi anfusikum di dalam hati kalian, di dalam diri kalian. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, apa yang kalian rahasiakan, apa yang kalian ucapkan kepada wanita tadi. Allah mengetahui. Fahdharuh, maka hati-hatilah. Jangan bablas. Untuk apa? Untuk meminang dia. Meminang dengan kata-kata jelas itu tidak boleh. Apalagi nikah. Kalau mengadakan pernikahan di saat masa iddahnya belum selesai, maka akad nikahnya batal. Ya, kalau dia berhubungan suami istri, maka dia statusnya zina. Ya, hati-hati. Gak sabar ini kadang-kadang, kayak mau terobos saja ya. Sabar 4 bulan 10 hari. Ya, kadang supaya nggak kedahuluan. Orang kan kalau tinggal suaminya kan kayaknya mau bersaing gitu kan. Jadi ya, ya daripada kedahuluan orang diikat dulu. Nggak boleh. Silakan selesai masa iddahnya. Baru kemudian kalian berlomba-lomba untuk menikahinya. Silakan. Ya. Wa'lamu dan ketahuilah oleh kalian annallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ghafurun itu Maha Pengampun. Kalau yang sudah kalian lakukan itu kemarin salah, kebelanjur, ya minta ampun kepada Allah. Allah mengampuni. Tapi kalian sadar dan memperbaiki itu intinya. Jangan sadar, tahu, bablas. Sadar, tahu, oh Masya Allah, astagfirullah. Berhenti. Ya, istighfar kepada Allah, Allah ampuni. Halimun dan Allah Maha Penyantun. Penyantun itu tidak langsung dipukul, tidak langsung dibalas. Kalau salah tidak langsung dihukum, itu Allah. Ditunda dulu sampai barangkali ketika ditunda kalian taubat, Allah ampuni. Itu kan Allah. Kalau Allah itu tidak penyantun, salah langsung digebuk, salah langsung digebuk, benjol semua kita ini, ya. Tapi Allah tidak langsung menggebuk kita, tidak langsung menghukum kita, ditunda nanti sampai kalau sudah meninggal kok masih begitu, Allah akan hitung semua di akhirat. Supaya apa? Supaya kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah karena Allah menyayangi kita manusia ini. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian kajian Al-Quran terkata malam hari ini. Semoga kita semuanya ya senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah, diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz.